Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu Leli Triana Kusumayanti sebagai guru PKN khususnya di tingkat SMA Negeri 1 Tambun Utara. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu akan membahas tentang topik 1 atau materi 1, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Baik, kita lanjutkan. Topik atau materi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai pembagian kekuasaan negara. Apa itu kekuasaan? Kekuasaan adalah kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu hal. Contohnya, seorang atasan memiliki hak dan kewajiban menegur bawahannya ketika melakukan suatu kesalahan, misalnya dengan teguran keras atau surat peringatan. Selanjutnya, sebelum kita ke materi, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, 1. Mendeskripsikan pembagian kekuasaan dalam negara. Yang kedua, membedakan pembagian kekuasaan dengan pemisahan kekuasaan. Yang ketiga, mengklarifikasi lembaga-lembaga negara Republik Indonesia berdasarkan teori pembagian kekuasaan. 4. Menganalisis pembagian kekuasaan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada macam-macam kekuasaan negara. Apakah ada yang sudah mengerti mengenai ini? Di dalam setiap kekuasaan itu, secara garis besar dapat diklarifikasi atau dikelompokkan ke dalam 3 kekuasaan besar. Apa saja? Ada yang tahu? Baik. Ini menurut seorang tokoh yang bernama John Locke, di mana kekuasaan negara itu ada 3. Yang pertama kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, yang ketiga kekuasaan federatif. Apa itu kekuasaan legislatif? Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat aturan dan membuat atau membentuk peraturan perundang-undangan. Di mana kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan aturan dan melaksanakan perundang-undangan. Dan yang terakhir, kekuasaan federatif adalah kekuasaan untuk mengawasi aturan dan perundang-undangan. Jadi, dari ketiga kekuasaan ini mempunyai ciri. Kekuasaan legislatif itu adalah membuat aturan, kekuasaan eksekutif itu melaksanakan aturan atau perundang-undangan, dan kekuasaan federatif itu mengawasi aturan dan perundang-undangan. Ya, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ada lembaga-lembaga negara di Indonesia secara garis besar dapat diklarifikasikan ke dalam kelompok pemegang kekuasaan. Di antaranya DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, di mana sebagai lembaga pemegang kekuasaan legislatif. Yang kedua, ada yang disebut dengan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD ini adalah lembaga pemegang kekuasaan legislatif. Yang ketiga, MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, sama, dia sebagai lembaga pemegang kekuasaan legislatif. Nah, yang keempat itu adalah Presiden, dia lembaga pemegang kekuasaan eksekutif. BPK, Badan Pemegang Keuangan, itu lembaga pemegang kekuasaan yudikatif. Mahkamah Agung atau MA itu sebagai lembaga pemegang kekuasaan yudikatif, dan Mahkamah Konstitusi itu sebagai lembaga pemegang kekuasaan yudikatif. Jadi ada yang bertugasnya itu sebagai lembaga pemegang kekuasaan legislatif, terdiri dari DPR, DPD, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ada yang sebagai lembaga pemegang kekuasaan eksekutif itu adalah Presiden.
Dan ada yang sebagai lembaga pemegang kekuasaan yudikatif, itu adalah BPK, MA, dan MK. Kita lanjutkan. Perbedaan teori pemisahan kekuasaan dengan pembagian kekuasaan. Apa sih perbedaannya? Kita lihat di sini. Teori pemisahan kekuasaan di mana kekuasaan dalam suatu negara antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu terpisah di ruang yang tegas. Jadi tidak ada hubungan antara satu dengan yang lain. Tetapi teori pembagian kekuasaan itu antara satu dengan yang lain saling berkaitan. Ya, memiliki hubungan keterkaitan satu sama lain, memiliki koordinasi satu sama lain. Sehingga negara Indonesia adalah salah satu negara yang menganut teori pembagian kekuasaan, bukan teori pemisahan kekuasaan. Ya, mengapa alasannya negara Indonesia itu termasuk ke dalam teori pembagian kekuasaan? Nah, kita lihat, perhatikan ya. Antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif ada keterkaitan, seperti halnya presiden dengan DPR. Mereka memiliki hubungan konsultatif ketika membentuk undang-undang atau menetapkan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Selanjutnya, DPR, Presiden mengajukan anggaran undang-undang atau rancangan anggaran pendapatan belanja negara, di mana Presiden tidak bisa berdiri sendiri, harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Demikian sebaliknya, jika rancangan undang-undang atau APBN itu diusulkan oleh DPR, maka tetap harus mendapat persetujuan dari Presiden. Nah, demikian pula ketika Presiden hendak memberikan gerasi. Coba, apa yang dimaksud dengan gerasi? Gerasi itu adalah keringanan pembebasan hukuman kepada terdakwa yang telah ditetapkan oleh MA, maka Presiden di dalam memberikan gerasi tidak dengan serta-merta melalui kehendaknya sendiri, tetapi harus mendapatkan persetujuan dari Mahkamah Agung atau MA. Adapun ketika Presiden memberikan amnesti, apakah itu amnesti? Amnesti itu adalah pengampunan terhadap seorang terdakwa, di mana dalam pemberian amnesti Presiden juga harus mendapat persetujuan dari DPR. Adapun contoh lain, yaitu ketika BPK dengan melakukan pekerjaannya yaitu memeriksa tentang penggunaan keuangan kinerja lembaga negara, ia harus melaporkan hasil pekerjaannya kepada DPR. Nah, inilah bukti alasan di negara Indonesia yang dianutnya itu adalah teori pembagian kekuasaan, bukan teori pemisahan kekuasaan, di mana di antara lembaga satu dengan yang lainnya ada hubungan yang saling berkaitan. Baiklah, cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan tadi bisa bermanfaat dan kalian bisa memahaminya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.